Renungan Kefas diberitakan oleh orang yang diutus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sekarang kita perlu maju lebih jauh dan mengenal bagaimana Injil Allah diberitakan. Injil ini diberitakan oleh orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus itu adalah para rasul yang telah dipisahkan bagi tujuan ini. Bukan semua orang beriman adalah rasul, tetapi pada pengertian yang tertentu, semua orang yang beriman diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Injil ini diberitakan di dalam Roh. Perhatikan, perkataan Roh ini ditulis dengan huruf kecil, berarti bukan ditujukan kepada Roh Kudus. Semua orang Kristen percaya bahwa untuk memberitakan Injil kita perlu di dalam Roh Kudus. Memberitakan Injil tergantung pada roh kita. Rasul Paulus mengatakan ia melayani Allah di dalam roh, dalam pemberitaan Injil anaknya. Ketika kita memberitakan Injil, kita tidak sepatutnya memakai bermacam-macam variasi. Kita harus memakai roh kita. Mengapa hanya di dalam surat Roma saja Paulus mengatakan ia melayani Allah di dalam rohnya? Sebab dalam kitab ini ia sedang membantah orang-orang agamawi yang semuanya berada di dalam sesuatu yang di luar roh, huruf, bentuk maupun doktrin. Dalam surat Roma, Paulus meminta agar apa saja yang kita lakukan terhadap Allah, haruslah kita lakukan di dalam roh. Dalam Roma pasal 7 ayat 6, ia mengatakan bahwa kita harus melayani Allah dalam kebaruan roh. Paulus menyebut roh insani kita sampai 11 kali dalam surat Roma. Sebutan yang terakhir terdapat dalam pasal 12 ayat 11 yang mengatakan kita harus menyala-nyala di dalam roh. Mengabarkan Injil mutlak adalah perkara dalam roh kita. Sobat Kefas, kita semua perlu melatih roh kita untuk menjamah orang, berdoa dan siap dengan tekun. Jika Injil itu tidak dapat menggerakkan Anda, Injil itu juga tidak akan dapat menggerakkan orang lain. Jika Injil itu tidak bisa menundukkan Anda, tentu tidak bisa menundukkan orang lain. Jika diri Anda sendiri tidak pernah menangis karena Injil, maka tidak akan ada seorang pun yang akan bertobat. Tetapi bila Anda menangis, orang-orang lain pun akan menangis dengan penuh penyesalan. Terang hari ini, yang pertama, sudahkah kita juga menjadi orang-orang yang Allah utus untuk mengabarkan Injil Allah kepada orang-orang di sekitar kita? Yang kedua, saat kita mengabarkan Injil Allah, kita tinggal di dalam diri kita pribadi atau tinggal dan bersatu dengan Allah? Poin doa, berdoa agar firman yang kita baca hari ini dan selamanya tidak menjadi satu huruf mati maupun doktrin, namun bisa menjadi pengalaman dan kabar sukacita bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.